Di sebuah negeri nun jauh di balik hutan dan sungai, hiduplah seorang anak bernama Ismail Cokro. Ia bukan anak biasa. Ia adalah putra dari seorang raja. Namun sayang, saat Ismail Cokro lahir, sang raja telah kehilangan penglihatannya. Karena tak ingin membebani rakyat dengan kelemahannya, sang raja menyerahkan tahtanya kepada adiknya, dan hidup sederhana di rumah kecil, jauh dari istana. Hari-hari berlalu. Ismail tumbuh dalam kasih ibu dan diamnya sang ayah yang buta. Saat ia berusia 10 tahun, ia pun bertanya, "Mak, dari mana makanan kita datang? Siapa yang mencarinya kalau ayah buta?" "Pamanmu yang di istana memberikannya, Nak. Hanya sebambu beras dan sedikit lauk tiap hari," kata ibunya. Namun, ketika Ismail meminta disekolahkan, pamannya menolak. Hatinya pun bergolak. "Saya sudah minta agar paman menyekolahkan saya, tapi dia tidak mau. Kalau begitu, saya akan pergi. Saya akan mencari obat untuk menyembuhkan mata ayah," kata Ismail. "Kalau itu memang tekadmu, pergilah, Nak. Ibu doakan kau selamat dan berhasil," kata ibunya. Dengan restu ibunya dan tekad yang besar, Ismail Cokro meninggalkan rumah. Ia masuk ke hutan lebat, mengembara selama 6 bulan, hingga akhirnya tiba di sebuah balai sunyi di tengah rimba. Suatu sore, balai itu didatangi oleh sekelompok orang, yang entah dari mana datangnya. Mereka salat asar lalu menghilang begitu saja. Siapa mereka? Selesai sembahyang langsung hilang. "Aneh. Apa mereka jin? Atau malaikat?" kata Ismail. Keesokan harinya, Ismail pun memutuskan untuk duduk dekat imam salat dan memegang pakaiannya saat selesai salat agar tak menghilang. "Mengapa kau pegang kainku, anak muda?" kata Imam Aulia. "Agar bapak tak hilang seperti kemarin," kata Ismail. "Aku seorang Aulia. Siapa kamu, dan mau kemana?" Imam Aulia lanjut bertanya. "Saya Ismail Cokro, sedang mencari obat untuk menyembuhkan mata ayah saya yang buta," jawab Ismail. "Kalau begitu, tunggulah di sini. Nanti akan datang seekor gajah putih. Naiklah, dan ikutilah kemana dia pergi," perintah Imam Aulia. Benar saja, datanglah seekor gajah putih megah. Ismail pun naik ke punggungnya dan berangkat ke bagian terdalam hutan. Di pinggir sungai, mereka bertemu jin pari yang tinggal di atas pohon. Jin itu memiliki baju terbang, dan kelak akan menjadi sahabat Ismail. Di negeri lain, ada seorang raja yang memiliki 7 putri cantik. Raja berkata, "Jika aku mengawinkan satu putriku, maka ketujuh-tujuhnya akan dikawinkan bersamaan. Ayah, aku tidak ingin menikah kecuali dengan pilihan hatiku sendiri," kata putri bungsu. Kakak putri bungsu berkata, "Ayah, tolong beri kami baju terbang. Buatkan juga taman dengan bungalau dan kolam renang agar kami bisa bersenang-senang setiap Jumat." Raja pun menyetujui. Mereka diberi baju terbang, taman indah, dan kolam renang oleh sang ayah. Tiap Jumat, para putri turun dengan baju terbangnya. Mereka mandi bersama di taman itu, dan Maktoyo, penjaga taman, menyambut mereka, seorang nenek tua yang bijaksana. Namun ada satu rahasia. Maktoyo memiliki bunga ajaib bernama Bangkawali. "Selamat datang, Tuan Puteri. Silakan berenang sepuasnya," sambut Maktoyo. Saat para puteri bermain air, Maktoyo menepuk kolam 3 kali. "Simsalabim, bunga Bangkawali, muncullah," kata Maktoyo. Muncul bunga ajaib dan puteri-puteri pun pingsan. Setelah bangun, mereka melanjutkan bersantai, memakan roti, dan kembali terbang ke istana. Saat jin pari mendengar tentang bunga itu, ia segera membawa Ismail kepada Maktoyo. Pada malam hari, jin pari mengetuk pintu rumah Maktoyo. "Nek Toyo, bukakan pintu."
pinta Jin Pari. Siapa kamu? Bagaimana kau tahu namaku? Tanya Maktoyo. Aku Jin Pari. Aku adalah temannya raja. Aku datang membawa adikku, Ismail Cokro. Ia mencari bunga bangkawali untuk ayahnya yang buta, jawab Jin Pari. Jumat depan puteri-puteri itu akan kembali ke sini. Kalau begitu nak, engkau harus menyamar menjadi kucing. Duduk di bawah kolong dapur. Nanti bila aku panggil, kau menjawab, ngeong, ngeong, mengerti? Perintah Maktoyo. Baik, Nek, jawab Ismail sambil menahan tawa. Hari Jumat tiba. Ketika para puteri mandi, Ismail mencuri salah satu baju terbang. Tanpa baju itu, sang puteri bungsu tak bisa pulang. Kakak-kakaknya kembali ke istana, tapi raja tak peduli. Raja pun melarang para putri kembali ke taman itu. Putri bungsu pun terpaksa tinggal bersama Maktoyo. Malam harinya, Jin Pari datang bersama Ismail. Mak, siapa itu? Tanya Ismail. Puteri bungsu. Bajunya dicuri, jadi dia tak bisa pulang. Jawab Maktoyo. Jin Pari berkata, Puteri, izinkan kami mempertemukanmu dengan pemuda bernama Ismail Cokro. Mereka pun bertemu, dan siapa sangka, dari rasa kasihan, tumbuhlah cinta. Ismail dan putri bungsu pun menikah. Setelah menikah, dengan membawa bunga bangkawali, Ismail, istrinya, Maktoyo, dan Jin Pari kembali ke rumah orang tuanya Ismail. Mak, aku pulang, teriak Ismail. Siapa itu? Ya Allah, Ismail, syukurlah, nak. Kamu akhirnya pulang, balas sang ibu. Tapi, sejak kau pergi, paman tak lagi memberi kami makan, curhat sang ibu sedih. Kalau aku tidak buta, pamanmu pasti kubacok. Timpal sang ayah yang sudah sangat marah. Ismail pun berkata, jangan, ayah. Mari kita obati dulu matamu. Mak, tolong ambilkan air semangkuk. Perintah Ismail. Ismail mencelup bunga bangkawali ke air, dan mengompres mata ayahnya. Perlahan, sang raja bisa melihat kembali. Sang raja yang marah ingin membacok adiknya, tapi Ismail mencegah. Ambilkan parang. Aku akan ke istana adik durhaka itu, kata sang ayah. Jangan, ayah kita bukan bangsa pendendam, kata Ismail mencegah ayahnya. Ismail lanjut berkata, ayah, ampuni saja. Dengan baju terbang, sang raja dan Jin Pari terbang ke istana. Diikuti oleh Ismail, beserta istri, ibunya dan Maktoyo dengan mengendarai gajah putih. Sang raja terbang mengelilingi istana adiknya, berniat menghancurkannya. Tapi hatinya luluh. Ia pun turun ke istana, bertemu adiknya dan sang adik sadar dan memohon ampun. Ampun, Kakanda, hamba menyesal. Kembalilah menjadi raja, kata adiknya. Sang raja pun kembali ke tahtanya. Tahta telah kembali kepada raja yang sah. Dan Ismail Cokro. Ia hidup damai dan bahagia bersama istrinya dan Maktoyo, di istana yang kini penuh cahaya. Ayah, ibu, kini kita tak kekurangan lagi, kata Ismail terharu. Aku senang menjadi bagian dari keluarga ini, kata putri bungsu tersenyum. Dan sejak hari itu, negeri itu pun menjadi makmur dan bijaksana, berkat keberanian seorang anak bernama Ismail Cokro. Inilah kisah tentang keberanian, bakti kepada orang tua, dan pengampunan. Bahwa yang lemah bisa menjadi kuat, yang miskin bisa menjadi mulia, dan bahwa niat yang tulus selalu menemukan jalannya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kisah ini jika kalian suka cerita rakyat Indonesia. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.